Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bi nasta'in wassalatu wassalamu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Bina Rahayu, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Bina Rahayu, yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya serta teman-teman semua yang saya banggakan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena berkatnya kita diberikan ribu-ribu macam nikmat sampai sekarang ini, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, hingga kita masih bisa menjalankan aktivitas dan pekerjaan kita seperti mana biasanya, tanpa kurang apapun. Namun pada saat pandemi seperti ini memang banyak sekali kegiatan, aktivitas maupun pekerjaan yang dirumahkan demi menjaga kesehatan bersama. Salawat teriring salam tak lupa kita junjungkan kepada suri tauladan kita, sang uswah dan juga sang panutan kita. Siapa lagi kalau bukan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga para orang-orang yang memegang teguh panji-panji kebenaran Rasulullah. Semoga kita jadi salah satu umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaatul ujmanya di hari akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman semua, mari kita merenungkan sejenak. Lalu bayangkanlah wajah kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita, wajah ayah dan ibu kita. Lihatlah raut wajah dan senyum mereka, betapa mereka begitu ikhlas membesarkan dan mendidik kita. Ketahuilah bahwa ketika kita masih kecil, bahkan semenjak di dalam kandungan, mereka telah mencurahkan segenap kasih dan sayangnya kepada kita anaknya. Bahkan semenjak kita di dalam kandungan, ibu kita sudah menjaga kita segenap hatinya. Ibu kita bersusah payah dengan segenap jiwa raganya untuk menjaga kita di dalam rahimnya, di dalam perutnya, agar kita bisa tumbuh sehat, tumbuh kuat, sehingga bisa lahir di dunia yang seperti sekarang ini. Dan juga ayah kita yang tiada kenal lelah mencari rezeki, mencari nafkah, membanting tulang pagi, siang, sore, mungkin ada yang sampai malam untuk membiayai kehidupan kita, untuk membiayai kehidupan keluarga kita. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita sebagai anak harus menghargai dan memuliakan kedua orang tua kita yang sangat berjasa. Jangan sampai kita mengecewakan, apalagi membuat mereka marah terhadap diri kita. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, ridallahi fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua kita, dan murkanya Allah itu terletak pada murkanya kedua orang tua kita. Jangan sampai karena kesalahan kita bisa membuat kedua orang tua kita murka, dan Allah pun ikut murka terhadap kita. Nauzubillahi min dzalik. Teman-teman yang dirahmati Allah, salah satu wasilah terbaik untuk kita menuju atau mendekatkan diri kepada Allah adalah ibu kita. Seorang ibu itu omongannya saja itu adalah doa untuk anaknya. Bila mana kita dalam keadaan susah, sebenarnya mudah, jalannya mudah. Kita bisa sholat malam dan berdoa kepada Allah. Kita minta, sampaikan kepada Allah bahwa kita ingin menjadi orang yang sukses, orang yang senang, agar bisa menyenangkan dan membahagiakan kedua orang tua kita. Apalagi kan sebenarnya orang tua jika melihat anaknya senang saja, terutama ibu, insya Allah orang tua atau khususnya ibu akan ikut senang tanpa perlu kita beri apa-apa, tanpa perlu kita bawakan apa-apa. Lihat anaknya senang, orang tua otomatis akan ikut senang. Ada sebuah kisah seorang anak yang ingin memiliki mobil
untuk menyenangkan orang tuanya, untuk menyenangkan ibunya. Namun karena kondisi ekonominya yang melemah, hingga ia belum mampu untuk beli mobil, hingga ia meminta minjem mobil temannya untuk membawa ibunya sekedar berjalan-jalan berkeliling-keliling dengan mobil yang dipinjamnya itu. Singkat cerita, saat mobilnya sudah dipinjam, ia mengajak ibunya berjalan. Di dalam mobil, ia bercanda dengan ibunya. Sang anak bilang, "Gimana bu, enak gak jalan-jalan pakai mobil?" Ibunya menjawab dengan sangat polosnya, "Enak atuh, alhamdulillah ya, anak ibu gak ada yang punya mobil." Ibunya menjawab seperti itu. Dengan perkataan sang ibu, sang anak pun menjawab, "Nah itu dia bu doain saya ya, biar saya bisa beli mobil, biar bisa nyenengin ibu, ngajak ibu jalan-jalan pakai mobil, gak perlu panas-panas lagi pakai motor." Gitu kata anaknya. Sang ibu pun menjawab, di sini ini adalah momen di mana perkataan seorang ibu bisa menjadi sebagai doa untuk anaknya. Sang ibu menjawab, "Amin, ibu doain ya, semoga anak ibu bisa punya mobil, biar bisa ajak ibu keliling-keliling, biar bisa antar ibu pulang kampung nanti, biar pulang kampungnya nggak pakai bus lagi, biar bisa kita ziarah rame-rame bareng-bareng, ziarahin makam kamu punya bapak di kampung." Begitu kata si ibu. Di cerita tadi ada momen-momen di mana perkataan ibu itu bisa menjadi doa untuk anaknya, bisa menjadi booster agar anaknya berkembang dan sukses. Saat ucapan tulus yang dikeluarkan mulut seorang ibu itu insya Allah akan segera terkabul, dan apalagi omongan itu untuk sang anak sangat berpengaruh besar tentunya doa seorang ibu untuk anaknya. Maka dari itu, sesudah ibunya berbicara seperti itu, insya Allah 1-2 tahun ke depan anak tersebut sudah punya mobil di garasi rumahnya atas izin Allah dan keriduan orang tuanya, yaitu ibunya yang telah mendoakannya. Sebagai anak, kita harus memperlakukan mereka, kedua orang tua kita, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang mulia. Hal ini telah digambarkan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya surat Luqman surat 31 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi amalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur liwalidayka ilayya masir. Artinya, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihmu selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ayah ibumu, dan kepadakulah tempat kembalimu. Bisa kita lihat di sini bahwa orang tua itu memang sangat harus dihormati, bahkan digambarkan jelas dalam Al-Quran. Dan juga kita sebagai anak harus bisa sabar menghadapi kedua orang tua kita. Orang tua sejatinya adalah manusia biasa yang bisa saja memiliki kesalahan, yang bisa saja memiliki kekurangan. Kita sebagai anak harus sabar menghadapi itu semua, apalagi di hari tuanya nanti. Karena banyak anak yang kurang sabar menghadapi orang tua di hari tuanya. Coba bayangkan saja, minimal bayangkan ibu kita yang telah mengandung kita, hamalathu ummuhu, yang telah mengandung selama 9 bulan. Susah payah membawa kita kemana-mana. Selama 9 bulan ibu kita bersabar terhadap kita dalam rahimnya. Sementara kita selama 9 menit saja mungkin merawat orang tua kita yang sudah tua mungkin. Namun kita tidak sabar. Kita ini siapa? Jangan pernah merasa tinggi. Jangan pernah merasa tidak membutuhkan orang tua. Sesungguhnya orang tua itu berperan penting bagi kehidupan kita sebagai anaknya. Jangan pernah sekali-sekali untuk melupakan jasa orang tua kita.
Teman-teman yang dirahmati Allah, bisa jadi saja kesuksesan yang kita raih, harta yang kita miliki, itu belum tentu 100% hasil usaha kita sendiri. Bisa jadi itu didapat karena doa dari kedua orang tua kita, yang setiap malamnya di kamar bangun, sholat tahajud dan mendoakan kita. Diam-diam kita tidak tahu mereka mendoakan kita. Mereka mendoakan agar kita anaknya tidak seperti mereka. Mereka mendoakan agar kita anaknya bisa jadi lebih dari mereka. Mereka mendoakan kita anaknya bisa lebih sukses dari mereka, bisa lebih berhasil dari mereka. Karena bisa jadi saja kesuksesan yang kita raih 70%-nya itu adalah doa orang tua dan 30%-nya itu adalah usaha kita sendiri. Maka dari itu, jika nanti kita punya orang tua berumur yang lanjut atau berumur panjang, kita bahagiain orang tua kita. Tidaklah sulit membahagiakan orang tua. Sekedar kita sering menyabaknya, kita datang ke rumahnya setiap minggu sekali atau sebulan sekali saja, mereka pasti sudah sangat senang. Kita sering kabari, mungkin lewat media sosial pun banyak di zaman sekarang ini. Mereka akan sangat senang karena merasa diperhatikan oleh anaknya meskipun dari jarak jauh. Teman-teman yang dirahmati Allah, sangat ditekankan sekali bahwa melawan kepada kedua orang tua itu sangat dilarang. Berkata saja tidak boleh, apalagi dengan kata-kata yang membuat hati mereka terluka. Ya, digambarkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara mereka berumur panjang atau kedua-duanya berumur panjang, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan saja, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Sudah seharusnya jika kita masih memiliki kedua orang tua kita yang masih hidup, kita harus bersemangat untuk membahagiakan mereka, untuk membalas budi mereka selama ini yang telah merawat dan membesarkan kita. Jika memang orang tua kita sudah mendahului kita, kita justru harus lebih semangat lagi, karena doa yang kita kirimkan itu bisa menjadi penerang atau bisa menjadi cahaya penerang di dalam kuburnya. Karena sungguhnya doa anak yang soleh atau soleha itu salah satu amalan yang tidak akan putus dan akan terus mengalir hingga di alam kubur nanti untuk kedua orang tua kita. Mereka akan tersenyum, mereka akan senang karena kuburnya penuh dengan cahaya, terang dengan cahaya yang berasal dari kedua anaknya, atau mungkin kita anaknya yang mendoakan mereka. Bisa ditarik kesimpulan bahwa wajib hukumnya bagi kita untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Jaga dan muliakanlah mereka. Jangan pernah menyakiti hati dan perasaannya, karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua kita, dan murka Allah terletak pada murkanya kedua orang tua kita, sebagaimana sabda Rasulullah yang tadi saya sebutkan di awal, ridallahi fi ridha walidain, sukhtullahi fi sukhtil walidain. Demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Jika ada kebenaran itu semata-mata datangnya karena dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan itu semata-mata berasal dari kelemahan saya pribadi sebagai manusia, karena memang manusia tidak pernah luput dari namanya kesalahan. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.